Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian kecanduan game online. Kecanduan sendiri dapat diartikan sebagai sebuah ketergantungan. Menurut Yi 2007 menjelaskan bahwa kecanduan merupakan perilaku tidak sehat yang sulit untuk diakhiri atau dihentikan oleh individu yang bersangkutan dan akan membawa dampak negatif bagi individu tersebut maupun bagi lingkungan di sekitarnya. Jadi, kecanduan di sini merupakan sebuah ketergantungan terhadap sesuatu yang dilakukan baik secara berulang-ulang dan sangat sulit untuk dihentikan yang akan menimbulkan dampak negatif. Game online sendiri dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi permainan yang terdiri dari beberapa genre yang memiliki aturan tertentu dan tingkatan-tingkatan tertentu. Bermain game online akan memberikan rasa penasaran dan kepuasan psikologis sehingga membuat pemain semakin tertarik dalam memainkannya. Menurut Angela 2013, kecanduan game online merupakan salah satu bentuk kecanduan yang disebabkan oleh teknologi internet atau yang dikenal dengan istilah Internet Addictive Disorder. Jadi, kecanduan game online sendiri merupakan ketergantungan individu secara berlebihan terhadap game online dengan ingin melakukan secara terus-menerus, pada akhirnya yang menimbulkan efek negatif pada fisik maupun psikologis individu. Yang kedua, faktor yang mengakibatkan siswa kecanduan game online. Yang pertama, seperti punya diri sendiri. Mau seperti apapun jenis gamenya, baik genre fantasi, horor, action, komedi atau petualangan, semuanya sama saja, yaitu memberikan efek kesenangan bagi anak-anak. Anak-anak merasa bebas mau ngapain saja dalam dunia game. Mereka seakan-akan punya dunia sendiri yang tidak ada batasan. Jauh dari yang namanya belajar, orang tua maupun segala rutinitas lainnya. Sehingga karena merasa bebas, inilah yang menyebabkan mereka sangat betah bermain game online. Yang kedua, mudah diakses. Walaupun beberapa game menyuguhkan permainan yang sulit dan lumayan ribet, tetapi hal ini tetap saja bagi mereka sebuah kesenangan tersendiri. Apalagi sekarang telah bermunculan jutaan game yang mudah diakses, baik dari gadget pribadi mereka hingga tempat-tempat game genre yang lepas dari pengawasan orang tua. Karena kemudahan inilah, mereka akan sangat cepat beradaptasi dengan game-game ini sehingga menyebabkan kecanduan. Yang ketiga, fasilitas maksimal. Ini juga menjadi penyebab yang sering menimpa anak-anak dan kecanduan bermain game. Fasilitas maksimal seperti televisi, konsol game, dan yang lainnya adalah penyebabnya. Awalnya disediakan orang tua untuk menyenangkan hati anak, bisa berujung terhadap malapetaka anak kecanduan game. Maka dari itulah fasilitas untuk menunjang anak sah-sah saja, namun harus ada kesepakatan antara orang tua dan anak. Buatlah kesepakatan tentang penggunaan fasilitas tersebut, jadi anak akan tahu kapan harus berhenti menggunakan fasilitas tersebut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang dampak yang diakibatkan jika siswa kecanduan bermain game online. Nah, dampak yang pertama itu, anak lebih banyak menghabiskan waktu bermain game pada saat jam di luar sekolah. Dampak yang kedua adalah konsentrasi belajar terganggu karena pikiran siswa cenderung mengarah pada permainan yang ada di dalam game online. Nah, dampak yang ketiga itu tertidur di dalam kelas atau pada saat proses pembelajaran. Dampak yang keempat, sering melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagai siswa. Dampak yang kelima adalah nilai di sekolah menurun.
soal berapa lama waktu yang sudah dihabiskan untuk bermain game online. Contohnya seperti anak-anak yang menunda pekerjaan lainnya demi menghabiskan waktu untuk bermain game seperti menunda PR, tetapi dia menundanya dengan bermain game, akhirnya dia lupa untuk mengerjakan PR-nya. Yang kedua, lebih memilih bermain game daripada bermain bersama temannya. Contohnya seperti anak-anak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Kegiatan berkomunikasi bukan hanya sekedar mendengarkan dan merespon perkataan orang lain, tapi juga termasuk membaca ekspresi lawan bicara. Yang ketiga, menjauhkan diri dari kelompok sosialnya. Contohnya seperti anak-anak lebih memilih bermain komputer di rumah daripada bermain di luar bersama teman-temannya. Akibatnya anak akan jadi canggung atau kurang cakap jika harus bersosialisasi dengan lingkungan di sekitarnya. Yang terakhir adalah merasa cemas dan mudah marah jika tidak bermain game online. Contohnya seperti anak-anak yang sering bermain game online, moodnya akan berubah-berubah kalau tidak bermain game online. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Baik, saya akan melanjutkan pada bagian keempat, yaitu cara mengatasi kecanduan game online. Yang pertama di sini, berilah perhatian yang lebih pada anak. Maksudnya, yang dari bagian pertama ini, jika kita sudah melihat anak kita kecanduan game online, maka kita sebagai orang tua harus memberikan perhatian yang lebih pada anak. Contohnya seperti anak menginginkan sesuatu, contohnya screen. Ya, kita sebagai orang tua menuruti apa yang anak inginkan, tetapi tidak boleh mengikuti apa yang diinginkan anak seperti bermain game online. Yang kedua, alihkan perhatian anak ke aktivitas lainnya. Nah, dalam mengatasi kecanduan game online pada anak, mengalih perhatian mereka ke aktivitas yang lain yang lebih bermanfaat. Anda bisa menguatkan anak ke program lain seperti yang ekstrakurikuler sekolah dan pengembangan bakat yang tentu saja akan memberikan dampak yang lebih baik kepada anak dari bermain game online. Yang ketiga itu adalah teladan yang baik. Nah, kebanyakan anak menjadi kecanduan game online karena kebanyakan waktu luang dan tidak dapat memanfaatkan dengan baik. Nah, jika kita sebagai orang tua harus mampu menjadi teladan dan memberikan contoh yang baik bagi anak. Misalnya, berilah teladan bagaimana menghabiskan waktu luang seperti jalan-jalan, membersihkan rumah, membaca, dan yang lainnya. Dengan adanya kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, maka anak dia sudah mengalihkan perhatiannya kepada game online, melainkan mengerjakan apa yang kita berikan atau kita suruh untuk mengerjakan, seperti membersihkan rumah. Yang keempat, mengajak anak berlibur tamasya sekeluarga. Nah, ajak anak berlibur tamasya bersama keluarga. Contohnya bisa pergi ke pantai, taman, atau tempat wisata lainnya. Nah, dengan melakukan berlibur tamasya bersama keluarga tersebut, kita juga menjauhkan anak dari game online. Di situ juga kita mengenal anak pada dunia luar, mengenali anak pada dunia luar, sehingga anak itu dia tidak terlalu fokus dengan game, tetapi anak juga bisa mengerti dengan apa yang dimaksud dengan dunia luar. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih.